Ya. Oh. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kesabaran ya Bapak ya. Amin. Agar sabar mengajari kami domba-domba yang ada di tempat ini. Yes. Terjadi Bapak yang baik, berkati kesehatan yang bahkan ekonomi mereka. Amin. Amin. Pergumulan Bapak Gembala kami yang ada di sini. Semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Tolonglah Bapak Gembala kami ya Bapak yang baik. Haleluya. Apapun permasalahannya, semuanya kami serahkan ke tangan. Amin. Amin. Engkau ya Bapak yang baik yang dapat menolongnya Bapak. Yes. Hanya Engkau yang Bapak yang memberi kelegaan bagi mereka Bapak. Terima kasih ya Bapak yang baik. Bapak ibadah kami yang ada di sini ya Bapak. Itu semuanya Bapak hanya untuk memuji Bapak. Tidak ada yang lain Bapak. Bapak yang baik bersamakanlah kami semua jemaat yang ada di sini Bapak. Agar kami lebih dan lebih lagi datang untuk memuji menyembahmu ya Bapak yang baik. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kesehatan kami, kesehatan kami, ekonomi kami, pekerjaan usaha kami Bapak. Semuanya kami serahkan ke tangan Masih ya Bapak. Keluarga yang ada Bapak, pribadi lepas pribadi, semuanya kami serahkan ke tangan Masih Ya. Terima kasih ya Bapak terlebih Bapak yang baik. Terima kasih untuk berkat-Mu, kesehatan yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi Bapak. Terima kasih ya Bapak yang baik. Ya Bapak, segala dosa yang kami perbuat, Bapak yang kami sekalian dikira. Bahkan kami Bapak mau berdoa buat Pulau Batam yang kami temui. Amin. Batam penuh kemuliaan Tuhan. Batam selalu berkati, dibela ditolong, jauhkan dari banjir. Jauhkan kami daripada mara bahaya, banjir yang ada ya Bapak. Haleluya. Yang baik, berikan kami cuaca yang baik ya Bapak. Amin. Jauhkan kami dari segala penyakit ya Bapak ya baik. Terima kasih ya Bapak. Berkati kami dan bahkan kami mau berdoa buat pemerintahan kami. Amin. Pemerintahan kami Tuhan. Mulai dari gubernur yang tertinggi bahkan yang terendah Haleluya. Bapak. Semuanya kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Berkati hati mereka, pikiran mereka, agar Amin. mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka yang diberikan kepada mereka secara Haleluya. dan tidak melakukan semua korupsi dan bahkan nepotisme Bapak yang baik. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan ya Bapak yang baik. Terima kasih. Bahkan kami mau berdoa buat negara kami Indonesia Bapak. Yang berkati negara kami Indonesia Bapak. Jauhkan kami dari perpecahan ya Bapak yang baik. Tolonglah negara kami ini. Amin. Jangan pendemo-pendemo yang sampai membuat kerusuhan dalam sampai ke nama Yesus. daerah-daerah Kami lepaskan berkat atas Indonesia, kedamaian atas Indonesia. Jauhkan huru hara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. masyarakat yang percaya kepada mereka. Terima kasih Haleluya. Bapak. Berkati kami ya Bapak yang hadir pada Amin. Amin. Berkat ketaatan setia berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kami. Berkat umur panjang Yesus. sakit kurang sehat Bapak. Haleluya. Amin. Biru. Mereka bahkan yang diminum oleh Yes. Amin. Amin. kalau mereka masih dalam kemalasan Bapak saya, Tuhan Yesus, supaya bertobat, disembuhkan dari sakitnya. Bapak Hari juga
Holy Spirit, touch semuanya you, Bapak yang Holy Spirit, agar touch kami you, lebih datang lagi, lebih with your love and datang with your memuji power, menyembahmu ya Bapak. Holy Terima kasih Spirit, Bapak, Lord terlebih Jesus berkati Christ. hati kami, Send us to Amen. deliver everyone bahkan jiwa raga kami, with your agar kami power semakin of your semakin Spirit takut akan and the Tuhan, power of your agar kami word. semakin Jesus. mengerti kebaikan Tuhan kepada kami. Amen. Agar Hallelujah. kami mengerti betapa baiknya Engkau Tuhan kepada kami Hallelujah. pribadi lepas pribadi. Thank Terima you, kasih Jesus. Bapak yang baik, kami serahkan keluarga kami, suami Amen. kami, istri, bahkan istri, Yes. anak-anak kami yang ada Hallelujah. keluarga kami, bahkan keluarga And kami all yang of jauh you, maupun Jesus yang dekat, Christ. semuanya kami The Holy serahkan Blood kami of kasih our Allah. Lord Jesus Christ. Terima Your kasih ya name Bapak be yang baik. every one of us Terimalah doa and kami all ya our Bapak. family. Thank you, Lord Jesus Melalui Christ. anakmu Yesus Juru Selamat kami manusia, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sanggup kita semua? Ya, kita mau katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita sudah ditetapkan Tuhan melangkah untuk ke gereja, blessing, beribadah, memuji menyembah Tuhan, dan berdoa syafaat supaya Tuhan bilang dan Tuhan tolong. Amin. Amen. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita dengar kesaksian tuan rumah dari Bang Bas. Kami persilakan. Ya. Diwakilkan. Bapak selalu ada. Ya. Shalom, Halo. semua. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan itu sangat baik buat saya, keluarga kecil kami, bahkan keluarga besar kami. Bukti cinta kasihnya Amin. sampai hari ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Terus doakan kami Bapak Ibu, karena rumah tangga kami ini masih rumah tangga yang baru. Haleluya. Supaya rumah tangga kami Sumur jaga ke sumur durian. menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Rumah tangga menjadi pemuji penyembahnya Tuhan. Yes. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Bahagia sampai kakek nenek. Tidak ada perkembangan hidup ya. Doakan langgeng, sehati sepikir terus melayani Tuhan. Amin. Yes. Sangat diberkati sekali oleh kesaksian dari pada Bang Bas. Bang Bas ada mau berbagi juga? Tidak ada ya. Kenapa kebanyakan kalau orang bersaksi itu istrinya bersaksi, suaminya penonton saja gitu kira-kira ya. Padahal kalau di kuburan itu bapak ketika bapak-bapaknya semuanya ya. Tapi
kenapa kalau di gereja itu ibu-ibunya gitu ya. Jadi memang benar-benar istri itu adalah penolong. Amin. Ya. Bagi tugas kok. Apa? Bagi tugas. Oh, tulis apa? Bapak kalau beda istri. Makanya di gereja ibu-ibu yang hadir ya, bapaknya jaga rumah. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo kita mau sharing firman Tuhan sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari Bapak Mira berdoa buat firman sharing yang kita akan pelajari. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami bisa berkumpul di gereja ini. Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Tuhan yang meneguhi kami satu persatu untuk agar kami mengerti makna dan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami yang bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami Bapa agar mengerti firman-Mu, bukan karena kepintaran kami, biarlah karena benar daripada Roh Tuhan. Juga Tuhan kiranya melalui hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, biar kami juga bisa mengerti dan memahami maksud daripada firman Tuhan yang disampaikan. Kami berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, kita akan melihat kertas kita yaitu di dalam ya yang membawa kertasnya. Tetap yaitu kita sudah sampai di nomor 3. Sebutkan penyembahan berhala zaman modern. Kita saat ini sedang berada zaman modern, ya. Oleh sebab itu, kayaknya modern belum dapat kemarinnya. Apa-apa saja tentang penyembahan berhala zaman modern zaman sekarang ini yang perlu kita hindari, yang perlu, ya ini Bang Berna. Terima kasih Bang Berna sudah hadir hari ini. Ya. Ini yang menyebabkan kesehatan Bapak hilang ya. Ya, coba Ini Ibu Sabri Yohanes. Ya, oke. Sabri Yohanes 2 ayat yang ke-15 dan ke-16. Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 ya. Ya. Janganlah firman Tuhan surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15, judul berikutnya adalah perintah yang baru untuk mengasihi Tuhan. Amin. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yes. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16 2 ayat Ayat yang ke-16, sebab sampai 17. semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sudah lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi ini tentang zaman modern sekarang ini. Janganlah kamu mengasihi dunia ini. Apa-apa saja yang ada di dalam dunia ini, yaitu ayat yang ke-16 tadi apa? Kita baca sama-sama ayat 16, 2, 3 ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Coba dulu keinginan daging kira-kira apa? Ya, jalan-jalan, terus shopping, ya. Pokoknya menyenangkan dunia lah ya. Tentang ibadah-ibadah seperti malam hari ini agak-agak malas gitu ya. Agak-agak apa gitu ya. Kira itu dari perlu dikalahkan ya. Oke, berikutnya keinginan dunia apa lagi? Keinginan mata. Mata, kira-kira keinginan mata apa itu saudaraku? Jangan ke mall. Ya. Kalau mata-matanya Tuhan tidak apa-apa ya. Tapi kalau mata keranjang, waduh ini bahaya ini ya. Mata keranjang ya, mata-mata Tuhan ya. Jadi ada perbedaannya mata keranjang dengan mata-mata Tuhan. Kalau mata-matanya Tuhan berarti ada jiwa-jiwa yang diingini. Kalau mata keranjang semua diingini di dunia ini ya. Tak tahulah dilibas semuanya gitu.
Jadi itu dua. Yang terakhir apa? Keinginan dunia, keangkuhan hidup. keangkuhan hidup. Jadi saudaraku, perhatikan baik-baik di dalam hidup kita ini, kita harus sadar datang telanjang pulang telanjang. Amin. Ya. Jadi jangan ada yang kita angkuhkan dalam hidup ini, jangan ada yang kita sombongkan. Sehebat apa jabatan kita, sehebat apa uang kita, harta kita, kita tetap rendah hati. Amin. Sehebat apa kegantengan kita, sehebat apa kecantikan kita, kita tetap rendah hati. Amin. Ya, sehebat apa jabatan kita, karunia kita, ya, karunia juga ya. Saudaraku, ada orang ya kalau sudah diberi karunia itu kan agak-agak gimana gitu ya. Dia yang dicari bukan Yesus. Ya, bukan Yesus ya. Pernah dulu kasus begitu ya, waktu Om Syah punya teman mau pelayanan ke Tiban, tiba-tiba di jembatan itu saudaraku, mereka tadi serolok lori atau apa ya, sehingga akhirnya jatuh dibawa ke rumah sakit. Baru kami pergilah karena kebetulan ada hamba Tuhan di Batam Center yang punya mantu itu Paul gitu ya. Jadi kami datang dengan istrinya, dia keluar pembantu itu pekerja gitu. Ada apa ya Pak? Mau ketemu ibu gembala. Ada perlu beginilah, oh sebentar ya, gitu kan. Ayo ya, kami dulu sebentar. Kami keluar berdiri, saudara kita dulu ya. Setelah itu, oh maaf, ibunya lagi mati, itu selesai ya. Oh iya, gitu ya, naik lagi. Udah itu saudara dikasih oleh Tuhan. Lama kami nunggu saudara. Namanya wanita kalau mandi kan, mandi dulu, mandi susu, mandi semua mandi ya. Kita bilang, oh ini udah malam lagi gitu ya. Jadi namanya kami butuh ya, kami tidak ada roh marah atau apa gitu. Bahasanya turun dari pembantunya. Ada kepentingan apa ya Bapak Ibu? Oh tukang tolong gitu ya. Begini loh, ini kecelakaan begini dari mau minta tolong anak mantu ibu ini supaya bertanggung jawab lah. Lori ini yang menabrak pendeta ini, kasihan lu dia koma, kita bilang gitu, kasih ini istrinya gitu kan. Baru oh ya sebentar lagi dia saudaraku, bener kayak presiden begitu Pak, wali kota waktu tadi kan begitu saudaraku ya. Jadi minta ampun dah. Sudah itu ini, oh maaf ya, maaf pula lagi saudaraku ya. Sudah kami dulu berjam-jam hati-hati loh. Kali ini apapun jabatan nanti kalau sudah pendeta, siapapun yang datang hargai. Amin. Yes. Ya. Bisa nggak bisa pun kita tolong datang ngobrol langsung gitu ya. Jadi ini tentang keangkuhan hidup ya. Saudara juga sekaya apapun kita ya, atau semiskin apapun kita, kalau kita ada orang minta pertolongan, tolonglah sebisanya kita. Amin. Ya, itu namanya orang rendah hati, orang punya kasih ya, sehingga kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus ya. Lihat Tuhan Yesus kan dia orangnya rendah hati, semua dia gauli ya, baik itu si Sakius ya, orang yang berdosa ya, dia mau makan di rumahnya. Tengok di sumur Yakub ya, dia juga bertemu dengan wanita yang memiliki suami 5-6 orang, dia mau ngobrol. Dan akhirnya saudara itu dia diselamatkan ya. Jadi mari ini mengingatkan kepada kita, karena di ayat yang ke-16 ya, karena dikatakan yang tiga ini berasal dari mana saudara dikasih oleh Tuhan. Sering berikutnya, keangkuhan hidup terus bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Perhatikan kita baik-baik ya, kalau sudah setia ibadah, sudah setia melayani, perhatikan baik-baik tiga ini jangan sampai ada di dalam diri kita. Amin. Ya, tiga ini jangan sampai. Artinya begini, kayak kita ini kan digembalakan, ya kan, dengar-dengaran sama gembala. Amin. Ini yang dikatakan rendah hati, bukan angkuh. Dikasih firman, aduh firmannya tidak menggigit, aduh firmannya tak berakhir. Jangan, soalnya itu sombong, angkuh itu namanya ya. Aduh firmannya kering, no, yang kering itu hatimu. Aku kan dikasih di BPD kan, ini pindah-pindah gereja katanya, aduh gereja ini itu hatimu gak beres, itu katanya si Doros. Haleluya. Ya, hatimu yang busuk, hatimu itu perbaiki, hidupmu itu perbaiki, maka kau baik. Amin. Amin. Ya, bukan karena rumput kering, rumput hijau. Hati kita itu
yang nggak beres, ada luka, ada marah, ada keangkuhan hidup ini tadi, sehingga nggak beres sampai Yesus datang tidak beres. Makanya dibereskan setiap saat, amin. Jadi buat kita jemaat-jemaat yang sudah ikut modul ini, di sini mengingatkan kepada kita zaman modern ini, perhatikan baik-baik, jangan sampai ada di dalam diri kita ini keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan dari Bapa tapi dunia ini. Ayat 17 tadi apa yang dikatakan? Dan dunia ini sedang lenyap. Perhatikan baik-baik. Dunia ini sedang lenyap. Saudara sudah lihat di mana-mana ada gempa, sudah banyak rumah-rumah orang rusak. Sudah tidak katakan tadi kemarin ada gempa aja di Sulawesi, mereka lagi ibadah hari Minggu, tiba-tiba roboh itu temboknya, kena itu jemaat, langsung tak tahu itu ya, apakah dia langsung dipanggil Tuhan, apakah dia langsung koma dan lain sebagainya. Jadi dunia ini sedang lenyap. Saudara lihat di mana-mana terjadi kebakaran, terjadi hanyut dan lain sebagainya. Jadi saudara perhatikan ini baik-baik di dalam hidup kita mengiring Tuhan, supaya nanti waktu Yesus datang kita didapati orang-orang yang seperti apa ya. Kita melihat berikutnya lagi, dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara kan mau hidup ini selama-lamanya di bumi dan di surga. Saudara, setiap kita kan mau ini umur panjang 80, 90, 100 kalau kuat. Hidup selamanya ini berbicara tentang di sorga ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi inilah yang dikatakan tadi 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 itu, yaitu jawabannya adalah jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan mengasihi dunia, amin. Jadi kalau ditanya kenapa kamu tak beribadah, inilah itulah inilah itu mengasihi dunia, amin. Kalau dia mengasihi Bapa, mengasihi Yesus, pasti setiap hari Sabat, setiap hari Minggu pasti berada di gereja, amin. Ya, karena dikatakan yaitu hormatilah hari Sabat. Begini saudaraku ya, kita tidak berdoa saja berdosa, saudara. Tidak berdoa berdosa. Ya, apalagi tidak beribadah hari Sabatnya Tuhan, lebih berdosa ya. Jadi ingat baik-baik, kita ini kan mau hidup selama-lamanya ya, yaitu nanti baik di bumi maupun yang ada di surga. Next berikutnya yaitu yang bagian B, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 ya. Oke, coba Pak Disni. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, nah, lihat ini baik-baik, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yes, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yes, sudah paham kita ya zaman modern sekarang ini, ya kan? Mana yang kita pilih? Kita mau beribadah atau mau bekerja atau mau bisnis terus dan tidak mau menghormati Tuhan, diberikan kita kesempatan menumpang di dalam dunia ini, ya. Bahwa dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Jadi hati-hati, setiap kita pasti ingin kaya. Kalau kita kaya, bisa membahagiakan istri, anak-anak, bahkan juga kita bisa pakai kekayaan itu melayani Tuhan. Tetapi kalau kekayaan itu kita pakai untuk kepentingan diri sendiri, oh habislah, jatuh di dalam pencobaan, ya. Bahkan juga ke dalam apa lagi? Jerat. Jerat ini kira-kira apa Pak Disni kata Paulus? Jerat itu terikat ya. Jadi terikat ya. Dan ke dalam berbagai-bagai macam nafsu. Nah, saudara kan? Ya. Oh, yang hampa mencelakakan. Ada celaka loh. Yang kita lihat. Kenapa bisa ada celaka? Kenapa ini? Ya karena ingin itu tadi, ya keinginan itu tadi. Ingin kaya. Terus yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan binasa. Jadi
penting daripada ingin kaya itu binasa. Jadi ya, artinya begini. Kira-kira Karena kesehatan Bapak itu kan sudah hilang. Kesehatan Bapak hilang kan. Kenapa dia ingin kaya? Ingin kaya itu juga kan keinginan mata, keinginan dari keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup kaya itu kan sehingga kesehatan akan Bapak itu hilang. Jadi kenapa orang tidak bisa taat kepada firman? Karena dia nggak punya kasih Bapak. Kenapa dia nggak punya kasih Bapak? Karena dia mengasihi dunia yang ketiga ini. Jadi kita tidak bisa mencintai dua suami. Yes. Kita bisa mencintai satu, kalau mencintai Bapak, kita harus membenci dunia. Tapi kalau kita mencintai dunia, maka kasih akan Bapak akan hilang. Amin. Nah, begitu ya, inilah dia jatuh di dalam ini. Iya. Keuntungan dan kebinasaan bagi imannya dan kebenaran dan jiwanya binasa ini 1 Timotius. Dan akhirnya dia binasa ya. Menyimpang dari iman. Menyimpang dari imannya. Dan menyiksa dirinya, dia menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai-bagai duka. Iya. Karena ingin kaya itu kan bisa berbagai macam cara dibuat ya. Iya. Bisa halal, bisa tidak halal. Ya bisa benar, bisa tidak benar. Misalnya begini, saudara pedagang ini biasanya timbangan itu kan 10 on, saudara bikin cuma 9 on, kan berarti itu di itu kan offering. Masa aku beli ikan 2 kilo cuma 1,8 on? Kenapa 2 on lagi kamu curi? Akhirnya bisnis lah dan lain sebagainya. Mengolis sama suami orang karena sudah berduit. Nah, itu dimana lagi ya? Ciptakan uang itu ayat 10. Ayo nomor 10-nya kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Karena akar sebab beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai macam duka. Jadi hati-hati kalian di dalam mengiring Tuhan ini ya, bahwa firman Tuhan katakan karena akar segala kejahatan apa membahas cinta akan uang ya. Cinta Tuhan Yesus, Bapak. Ya, cinta Tuhan Yesus, taat firman-Nya. Haleluya. Ya, saya sudah kirim tentang pendeta yaitu Bapak Yusa orang BPS ya. Ya, dia katakan dia masih pemuda, sudah setia kasih perpuluhan, dan bapaknya ini nggak setia kasih perpuluhan, dia tegur bapaknya melawan, ya. Jadi kan hati-hati, dia cinta akan uang. Jadi apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, jangan cinta uang, cinta firman, amin. Cinta Yesus. Mengapa orang banyak? Iya. Iya. Kan dia anak hamba Tuhan. Tidak tahu ya dia jadi hamba Tuhan. Iya. Iya. Orang dia berhan. Bapaknya pengusaha ya. Bapaknya pengusaha. Makanya hati-hati pengusaha ya. Apapun daganganmu, usaha kamu tak kasih perpuluhan. Makanya katanya harus dia berdoa sendiri mendengar suara Tuhan. Amin ya kan ya. Makanya anak-anak Tuhan kalau tak dengar anak Tuhan itu ini dia. 1 Timotius 6 ini ayat 9 dan 10 ini dia. Dia ceritanya akhirnya kan bapaknya kan nggak mau dengar ajaran dia, marah dia kan. Baru kata Tuhan, bikin miskin bapakmu. Benar. Jadi miskin. Yes. Sengaja dia ya. Iya. Jadi setiap kita mau kaya terus kan, amin. Tahan kasih perpuluhan, kalau tak habis sudah. Ku bikin miskin kata Tuhan, ya. Tuh dia orang sebelah kan, jadi kaya menjadi miskin. Selama dia berjemaah tidak pernah kasih perpuluhan, gini. Ditagih uang Natal juga mari dia banyak nyanyinya, out langsung, saudara. Bukti nyata itu ya, saudaraku. Makanya kalau digembalakan itu diingat-ingat sama Tuhan Yesus, amin. Ya, oke. Jadi di sini karena akan segala kejahatan adalah cinta akan uang, ya. Jadi makanya orang banyak jadinya menyimpang dari iman. Ya, jadi gak ada imannya sama Yesus lagi, imannya sama dunia ini aja. Mengasihi dunia lah, aku kerja keras lah, aku dari pagi sampai pagi, dari Senin sampai Senin, nanti kan aku kaya raya. No, ya. Ada jemaat dulu Bengkong Harapan kita layani begitu ya, pekerjaannya tekstil menjahit ya. Jadi karena mereka itu setiap Sabtu dan Minggu itu harus pertemuan dengan Singapura ya, karena orderannya banyak dari Singapura ya. Pakai baju-baju Melayu itu di order ke Malaysia, Singapura. Jadi ketahuan jualnya, tapi itu
Jadi mau tak bisa lah ibadah karena hari Minggu itu yang jumpa dengan bos dengan order barang gini gitu. Ayolah usahakan ibadah, nggak bisa ya saudaraku. Lama-lama apa yang terjadi saudaraku, ya kan? Ditinggalkan suami dia pergi sama korban. Ngeri nggak? Ini suaminya yang sumbang ini mimbar ini waktu di Bengkong Harapan. Aku ingat itu. Waktu itu orang tuh rumah baru di Bengkong Harapan sana saudaraku ya. Banyak kali yang digantung-gantung gitu, ya kan? Sama lupa-lupa itu aku, Kak Risna, sama si Amy, sama Tante ini berdua di kamar. Wih, kami mau dicekek saudaraku. Kamar dia yang ada 3, satu itu tak boleh dibuka, nggak tahu di dalamnya ada apa, saudaraku. Risikonya apa? Kita doakan rumah itu bersih, tapi yang punya rumah itu kalau tidak taat dan setia sama Tuhan Yesus sama Firman, diserang orang itu, ya kan? Akhirnya apa? Rumah tangganya bubar, saudara. Ini resikonya kalau cinta akan uang. Boleh cinta uang, boleh bekerja keras kalian, tapi ingat baik, kalau dikasih oleh Tuhan hidup kok, amin. Makannya saudara nasi akin, ya. Kadang-kala apa itu namanya ubi itu dijemur jadi timbul. Apa sih namanya? Gaplek. Ya, dibungkus itu di kampung-kampung sana karena miskin itu. Gaplek namanya. Takutnya makan itu sebentar lapar karena lebih dijemur itu, ya. Tapi enak ya, dijemur ya. Kasih kelapa. Iya. Jadi ingat baik-baik, hidup kok, umur panjang kok semuanya. Haleluya. Kita ingat itu zaman-zaman susah dulu saudaraku, ya. Makannya apa? Pagi-pagi coba telur ceplok, pulang apa? Ikan asin bakar, saudara. Ada sagu ya, sagu ubi ya. Kalau sagu daerah-daerah tertentu, karena kita daerah perkebunan itu kan tidak menghasilkan, ya. Kalau daerah menghasilkan dia sagu dengan ulang itu, ulang sagu ya atau apa ya? Itu. Nah, di sini dikatakan, ayo kita yang penting apapun berkat Tuhan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Amin. Tuhan percayakan kita berbagai macam bisnis nanti, berbagai macam pekerjaan apapun itu bentuknya, biar semuanya memuliakan Tuhan. Amin. Oke, sekarang next berikutnya adalah, yaitu jawabannya adalah cinta akan uang, ya. Bahwa akar segala kejahatan adalah cinta. Kenapa jahat kali itu? Cinta uang. Itu aja jawabannya, ya. Gak ada yang lain, ya. Kenapa berbeda itu suami istri? Cinta uang. Ya. Gak ada kasih bapak. Karena begini ya, dikatakan istri-istri itu kan berharap kan, kalau uang sudah masuk susah sekali keluar. Makanya suami-suami banyak kali sembunyikan uang di kaos kaki lah, di dompet lah, karena katanya kalau sudah masuk sama istri 1 rupiah aku tak mau keluar. Dia kata bayar inilah, bayar itulah, habis ini dulu. Makanya banyak suami-suami dia cinta uang, saudara. Kenapa? Karena susah nanti diminta istrinya. Benarkah istri-istri? Bohong, ya. Ayo bagian C. Ya, kok om ini nyinggung wanita? Gitu. Memang itu kok cerita orang itu hantu-hantu betul-betul aku suka orang itu. Roma 1 ayat 26 dan 28. Coba membahas. Ibrani dulu. Oh iya, kelewatan Paris di Ibraninya. Ibrani 13. Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang kelima. Yes. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Yes. Dan cukupkanlah dirimu dengan Amin. yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yes. Paham ya? Ini banyak pengertian. Ini katanya firman ini hanya untuk hamba Tuhan. Tidak, firman ini untuk semua. Semua ya? Semua. Yang membaca, yang orang percaya, mendengar. untuk semua jemaat. Gitu. Bisa dimengerti ya? Hmm. Ada kesulitan nggak tentang Ibrani 13 ayat 5 ini? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan Cukupkanlah dirimu. dengan apa yang ada padamu. Yes. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kira-kira pandangan ini menurut kita apa ya? Cukupkanlah dirimu. Iya. Nggak cukup om. Satu dia aku tadi nggak cukup. Ya, sesuaikan dengan income kita gitu. Contohnya kita dari kos, kita mau beli rumah, terus kita mau renovasi, gaji kita aja hanya
hanya sekian, terus kita Yes. pinjam di bank. Akhirnya dengan jalan kita nggak sanggup bayar, malah kita jual lagi semuanya itu dan bayar hutang. Nah, Yes. itu. Karena tidak mencukupkan diri dengan income yang ada, tidak bisa ya. Kalau juga rugi juga, rumahnya dijual, dia bangkrut lagi, mulai lagi dari nol. Nah, gitu. Tidak mencukupkan diri. Merenovasi rumah yang indah-indah, income-nya dari mana? Kecuali dia ada usaha. Banyak yang kayak gitu. Karena kita sedang membahas uang ini, aku kok sekarang sering sekali lihat di medsos itu ada orang menabung 1,8 M. Hangus. Banyak uang hilang di bank. Ambil uang kalian itu loh, simpan di gereja. Terus yang terakhir tadi 36 dia membantu di luar negeri, dia tabung-tabung. Kalau dia mau bangun, dia mau transfer ke toko bangunan kosong, tinggal 800.000. Iya. Berarti 35 hangus. Kalau dicek di buku itu dia ditransfer dengan hari yang sama, yaitu 3 kali transfer. Padahal dia tidak ada transfer. Ada yang 1,8 hanya diganti 100 berapa ya? Iya. Oh, itu dia 1,8 itu. 1,8 M. Tapi untuk bank ini memberikan satu penghargaan cuma 200 juta. Tahu lah dia. 1,6 hilang. Iya. Banyak ya, banyak itu sekarang yang Itu. bank ini. Jadi kayak kami yang uangnya cuma kalau di GSP ini 0 kilo, kami happy aja. Mereka marsikor semuanya. Hati-hati kalian tuh. Udahlah aku sifatnya sama saja, baiklah kita bikin nanti dua, amin. Terus kalian nanti masuk di medsos itu bilang aku sekian koma, rasain loh. Makanya ciptakan uang. Ada dia? Segitu. Hah? Nggak ada uang kami. Oh enggak ada. Sama kita macam kita nonton aja. Paten kan gitu. Gitu ya, 36 atau 1,8. 500.000 juga udah bagus. Ya, udah banyak orang menangis sekarang duitnya yang disimpan di bank-banknya. Ini dia, ya, karena apa saudara dikasih oleh Tuhan, ya artinya harta yang dititipkan Tuhan kepada kita pakailah semuanya memuliakan Tuhan, amin. Ya, kalau habis kita pakai melayani Tuhan, kita bahagia, amin. Tapi kalau lihat gini, tuntut sana, tuntut sini, itu udah berderet-deret loh itu dari Januari 2025 ini. Saya lihat waktu itu ada juga di bank anu juga swasta ya. Tapi sekarang lagi booming ini di bank-bank negeri ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya kalau tabungan kalian cuma 100.000 ya jangan takut lah. Itu aman itu sampai Maranatha. Haleluya. Oke, berikutnya. Jadi ini ya sebutkan penyebar berhala zaman modern tentang uang ya. Perhatikan baik-baik ya tentang uang ya. Jadi makanya tante bilangkan ya kenapa wanita ini memburu-buru suami orang, karena dibilang dia berusaha miskin seorang ya. Jadi ingin dia naikkan derajat sehingga apapun statusnya dia tidak mau tahu. Yang penting statusku, aku sudah bosan miskin, aku mau kaya. Sama saudaraku, dia cinta uang ya, bukan cinta Tuhan. Bahaya ya. Oke, ya ini yang zaman modern tadi ya. Sekarang berikutnya adalah sebutkan akibat-akibat penyembahan berhala, ya kan? Roma belum. Roma belum. Oke, mari Roma giliran Miss ya. Roma 1 ayat 26. Ya, apa yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka jemaat yang bagaimana? Demikian firman Tuhan Roma 1 ayat 26. Yes. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang bukan wajar. Ya, jadi di sini juga tentang penyembahan berhala zaman modern. Paulus katakan ya, Roma 1 ayat 26 tadi diserahkan kepada siapa? Sebab mereka Ini sudah baca ya, sampai ayat 28 ya. Sampai 28. Ayat 28. ya 26 sampai 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, gitu. sehingga mereka melakukan kemesuman
laki-laki dengan laki-laki, Wow. dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, jadi ini zaman mulai sekarang ya, bahwa Tuhan sudah serahkan kepada apa namanya? Kalau di luar negeri ada yang lucu ya. Kalau di Indonesia kan masih contohnya suaminya sama pelakor itu di Indonesia. Kalau kita lihat di medsos, kalau di luar negeri ya, khususnya kayak Amerika gitu, justru suaminya itu udah banyak yang selingkuh bukan dengan pelakor. Ya tadi ya seperti ayat ini. Ya, dengan teman prianya yang di kantor, bahkan tetangganya, lelaki sama lelaki. Jadi memang dunia ini sudah kembali ke zaman dulu. Gitu, ya. Sodom dan Gomora. Iya, Sodom dan Gomora. Ya, gitu. Ya, paham ya? Yes. Ini bahayanya karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, ya kan? Ayo sekarang orang udah gak malu-malu lagi semuanya. Hati-hatilah kalian, nasihati suami istri, saling menasihati anak-anak kita jaga baik-baik, ya. Karena zaman modern sekarang ini, ya sangat-sangat pergaulan itulah yang menentukan mereka tetap bertahan di dalam Tuhan atau tidak, ya. Bahkan juga mereka sudah tidak perlu lagi mengakui Tuhan, ya. Kalau kita melihat akibat pergaulan keadaan saat ini, bagaimana anak-anak muda seperti di luar negeri, kalau kita lihat kan mereka lebih senang ke diskotik daripada ke gereja. Zaman sekarang ini juga kita melihat demikian ya. Jadi ayo kita awasi keluarga kita masing-masing. Inilah tentang penyembahan berhala di zaman modern, ya. Oke, berikutnya yang nomor 4, sebutkan akibat-akibat penyembahan berhala. Akibatnya apa kalau kita mengikuti yang ABC tadi? Coba Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Giliran saya sekarang. Pak Bernard. Ya. Keluaran 20 Bang. Ayat 3 sampai 5. Ya, perjanjian lama ya, kejadian Keluaran. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 Bang. Ayat 23, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bagi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yes. Terima kasih ya buat sampai hari ini kita mencintai Tuhan Yesus, melakukan perintah-perintahnya. Amin. Jangan ada buat berhala apapun, saudara. Diberikan Tuhan rezeki, ya, baik itu berhala itu bukan karena kita membuat patung, ya, yang misalnya bentuk apakah dan lain sebagainya. Tidak, semua itu bisa kita berhalakan. Barang-barang antik juga bisa kita berhalakan, ya. Kendaraan-kendaraan kita juga bisa berhalakan, ya saudaraku, dan lain sebagainya lah. Berhala ini banyak sekali ya saudaraku. Semua ini lah yang dibilang ini. Semuanya lah ya. Yang kita ada baca inilah ini semua ini. Semuanya ya. Dari yang A ini tadi kan kita bacakan yang A, baru yang B, yang sekarang ini kan kita C. Ini Ya. semua ini Penyembahan berhala itu ya, dan akibat-akibatnya ya. Berarti jawabannya adalah bahwa Keluaran 20 ayat 3 dan 5 itu untuk sampai keturunan ketiga dan keempat. Ya, perhatikan baik-baik. Orang yang menyembah berhala itu dapat kutuk dari pertama sampai turun keempat. generasi sampai ke generasi yang ketiga dan keempat. Ya, bahaya kan?
Memang kita enak waktu melakukannya sebagai orang tua, tapi akibatnya anak-anak kita, kita dan cici-cici kita nantinya. Makanya banyak orang mengalami kok bisa terjadi ini, kok bisa terjadi itu, namanya kutub. Ya, apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, makanya kita harus putuskan ya penyembah-penyembah berhala itu, apa yang sudah dilakukan nenek moyang kita, jangan sampai lagi kita lakukan kalau kita sudah tahu kebenaran. Amin. Yes. Oke, berikutnya yaitu B, Efesus 5 ayat 5 dan Wahyu 21 ayat 28. Ya. Efesus 5 ayat 5, hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Yang Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan bara. Inilah kematian yang kedua. Yes. Sudah paham ya akibat-akibat dari penyembahan berhala, akibat-akibat kita tidak taat firman, dan kita sudah mengetahuinya, yaitu ada api. Ya, jadi api itu diciptakan untuk kita ya. Jadi maksudnya selain kutuk ya, sampai ke generasi ketiga dan keempat tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak dapat bagian dan mendapat dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu akibatnya. Makanya jangan degil kalau makanya kita perlu bertobat dan dilepaskan, dilepaskan ya gitu. Iya, ngeri ya. Ya. Jadi nanti udah dapat kutuk, nanti akhirnya dilemparkan lagi waktu nafasnya dicabut sama Tuhan, ngeri kan? Makanya ngeri bener ya. Pesan-pesan Tuhan itu kepada kita melalui firman-Nya. Makanya tadi juga Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus itu supaya mereka itu jangan cemar, amin. Terus kita jaga kekudusan, terus kita jaga hidup kita ini jangan sampai cemar ya. Ini akibat-akibatnya ya. Kita rindu semuanya diselamatkan deh. Ya, oke, nomor 5 sekarang kita baca sama-sama 2, 3 ya. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap penyembahan berhala? Bagaimana sikap kita orang percaya? Ini bagian kita ini sudah melakukan firman Tuhan ini, sudah menjauhi semuanya. Apa sikap kita kepada saat melihat orang menyembah berhala? Hal-hal apa yang harus kita lakukan? Kan banyak ini keluarga kita, saudara kita, teman kita masih menyembah berhala, ya, saudaraku. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Coba. Yosua 23 ayat 7. Yes, giliran Eka. Yes. Yosua 23 sama seperti ya. Yes. Semakin mengerti kita ya rencana Tuhan di dalam hidup kita, orang-orang pilihan Tuhan. Yosua 23 ayat 7. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di tanah itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Ya, jadi di sana dikatakan jangan bergaul ya. Kalau 1 Yohanes 5, jangan bergaul dan jangan ikuti ibadah-ibadah yang tidak menyembah Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 21. Yohanes 5 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya, waspada ya. Jadi di sini hati-hati kalian semuanya. Kalau udah tahu itu berhala, cepat-cepat kalian minggir.
Ya. Jadi sini jawabannya waspada, jangan bergaul. Jangan bergaul lagi pada mereka. Jangan bergaul. Bergaul itu artinya jangan kita mendekatkan diri kepada mereka, ya. Karena kalau kita bergaul nanti kita bisa terjun ke sana, kita nanti bisa dengar, ya. Kita bergaul. Artinya begini, kalau kita punya teman suka dia ke dukun, terus satu ketika gak ada masalah ini kehilangan emas mungkin 200 gram, baru dia kan cari sana cari sini gak dapat, biasanya akhirnya karena begini, waktu SMP saya buat rumah yang saya posit ini dukun, ya. Jadi ya guru saya bahasa Inggris datang itu ke tempatnya ini, kan saya posit itu. Jadi bapak ibu ini ngomong begini, Pasiennya datang. ya pasien ini datang kan. Guru saya lagi guru bahasa Inggris SMP saya bilang, ya, dia bilang hilang emas saya dari lemari di rumah saya itu ada 2 orang tinggal, kira-kira dari antara mereka pada suaminya sudah 2 orang ini sama kira-kira mencuri atau ada tetangga kiri kanan gitu kan, mungkin suaminya ini suka main ojol atau main apa ya. Jadi zaman dulu belum ada lapor kasus gitu ya. Sehingga akhirnya nanti bapak kos saya ini diambilnya kain hitam, diikatnya kepala gini, baru dipakai kain hitam, baru disiapkan di mangkok begini jeruk air sama di jeruk purut dan dipotong, baru dibuatnya tang dengan ada pisau diikat, baru nanti dia bikinlah si A, si B, si C, si Q, baru dibilang ini. Opung sungguh, siapakah yang mencuri emas? Ibu guru bahasa Inggris ini. Baru nanti berputar lagi nih. Aku kan ngintip saudaraku dari kamar, ya kan? Ku intip, kenapa sih orang ini gitu ya? Saudaraku baru nanti bapak kos ini ngomong, oh yang mencuri si B, gitu ya. Benar ya? Gak tahu aku benar apa enggak itu jawab. Tapi aku lihat. Terus di samping daripada bapak kos saya ini lebih parah lagi. Kalau orang datang dia bisa terbang, saudaraku, tembus itu, terbang dia dari plafon itu sampai ke seng sana terbuka. Jadi aku ngintip kan, namanya kami kan penasaran kan, gitu kan. Kalau dia sudah kerasukan kayak harimau. Oh dia bisa terbang. Bisa terbang. Berarti itu witchcraft ya, witchcraft. Berarti tapi endingnya anak dia SD kena kelas 4 SD tenggelam, saudaraku, di danau pas berenang sama kawan. Itu akibat kutuk-kutuk tadi. Oh iya. Saya diingatkan sama Roh Kudus efek-efek orang. Kalau yang bapak kos saya ini anak dia kembar cowok kan menikah dengan berusiaan juga, saya mainkan anak nomor satunya itu idiot, ini ngeces gitu. Jadi kasihan dia tetap nggak bisa ngapa-ngapain dulu saya gini. Ini Tuhan kasihan. Inilah akibat dari tadi berhala tadi itu. Ada di sekarang itu pakai anaknya 5 kan, 5-5-nya semuanya lumpuh. Oh begitu. Ya, dari Nah ini akibatnya. 5-5-nya. Jadi cuma hilang nanti aja. Ya, ini akibat itu yang terjadi di dalam, makanya waspada jangan bergaul. Amin. Ya kalian waspadalah, kalian punya roh kebenaran, hati-hati untuk semuanya ini. Oke, sekarang B, Ulangan 7 ayat 25 sampai 26. Ulangan 7 ayat 25 sampai 26 demikian firman Tuhan. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Yes. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan kau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Ayat 26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Yes. Jadi sini dikatakan yaitu jawaban Ulangan 7 26 sampai 25 26 merasa jijik dan
keji terhadap hal-hal itu. Jadi berhala di sini jangan kita bawa ke rumah kita masing-masing. Contohnya, kalau kalian pergi-pergi di satu daerah, satu kota, ada hal-hal bentuk patung apakah dia, gambar apakah dia, kalau saudara lihat dia ada unsur-unsur berhala, cepat-cepat saudara buang. Makanya sering orang kalau datang ke rumahnya bikin doa atau apa, kok rumah orang ini ada sesuatu ya. Tiba-tiba nanti pendoa ini atau hamba Tuhan ini katakan rumahmu ini ada berhalanya. Apa itu? Itu gambar itu misalnya juga ukiran-ukiran apa gitu. Ini ada magicnya, ini ada sesuatu dibikin penjualnya gitu. Terus bagaimana Pak? Mau nggak kamu dibakar ini? Gitu loh. Ya, ngerti ya kalian ya. Jadi kalau suatu ketika ada hamba Tuhan atau para apa itu namanya yang punya karunia itu datang ke rumah kalian, Kami itu pernah kan waktu di Jawa itu minta doakan. ya. Jadi hamba Tuhan ini katakan, hamba Tuhan ini kan nggak pernah ke Batam, nggak pernah ke rumah kami. Dia tahu loh, ibu di rumah ada guci ini ya, guci-guci. Oh ya. Jangan itu mungkin gambar-gambarnya sih hanya burung sama bunga gitu. Di rumah itu ada guci ya, iya ada guci ya, itu berhala katanya. Mungkin di situ ada ditaruh sesuatu ya, karena itu orang ngasih kan. Ya ada hiasan guci itu. Ya bisa. Kalau hamba Tuhan bisa ngomong benar. Makanya dikatakan dibakar Bu, atau dimusnahkan. Iya, iya. Jangan kasih orang, ada orang bilang, aduh saya lah kasih orang, jangan kasih nanti orang itu kena. Amin. Iya. Ada kalau yang unsur-unsur berhala itu saudara bakar. Di sini tadi dikatakan bakar. Itu pintu masuk Ya. dalam salah satu Jadi- anggota keluarga. Jadi nanti itu yang mengganggu keluarga itu, Iya. menghambat rezekinya, nanti rumah itu tak ada damai, sering gaduh dan lain sebagainya, nanti sering melihat roh halus dan lain sebagainya. Berarti itu ini yang kurang itu Iya. ada kepada kami ya. Kita harus gigi dan buang. Iya. Seperti kata tante tadi, mungkin waktu dibeli itu ujinya, uji itu kan mahal saudaraku ya. Dikasih itu mungkin ada orang yang banyak duit ya gitu. Iya, mereka nggak mau lagi ya. Iya. Sebenarnya kita secara kasat mata tak kelihatan, tapi di alam roh Iya, Tuhan kelihatan, itu bisa tahu. bisa tahu. Berarti inilah sesuatu yang orang tujuh. Kayak kita juga dulu Bu, kan pertama-pertama ikut seminar itu kan Bu, ada anak sekolah itu pakai baju gambarnya aja Bu, kita bilang, nah kamu jangan pakai lagi ya, itu gambarnya itu berhala, buang ya nak. Gambar dragon itu. Oh iya, Gambar buang ya dragon. nak, bahaya nanti untuk dirimu. Terus Ada saya, baju atau apa? iya, Yes. gambar-gambar itu. Akhirnya anak sekolah minggu ini mau ya, dia buang, jadi pakai lagi ya nak, buang aja ke tong sampah atau bakar gitu ya. Ini tadi tentang gigi dan makar ya. Sekarang C, Keluaran 34 ayat 16. Nah, udah lagi banyak. Ya. Ini berapa ayat? 1, 2, 3. Iya, Soalnya Keluaran 34. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti alat mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Yes, ini berzina di alam roh ya. mengikuti kepercayaan. Ulangan 7, kepercayaan Kak, berzina secara roh itu ya. Meninggalkan Kristus, meninggalkan Yesus. Yes. Pernikahan. Ya, Hati-hati biasanya itu anak-anak muda ya, memilih pasangan harus hati-hati. And then, Ulangan 7 ayat Ulangan 7 ayat 3. yang kedua, janganlah juga engkau kawin mengawini dengan mereka anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, Yes. ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil lagi anak-anakmu laki-laki. Ya, oke, tidak boleh ya. Makanya perhatikan baik-baik buat anak-anak muda, orang yang belum punya pasangan, perhatikan baik-baik. Baik cowok maupun cewek aktif atau setia nggak dia ibadah. harus seperti Mama Riki gitu, tetap Mempertahankan. imannya gitu. Ya. Iya, Bagus. bagus. Terus satu lagi. Satu lagi, 6. 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan Yes. orang yang tak percaya. Ya kan, tuh anak-anak muda. Sebab
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Yes. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat. Yes. Jadi jawabannya adalah tidak berhubungan atau tidak bersekutu dengan penyembahan berhala. Ya, makanya kita perhatikan buat pasangan-pasangan kita dan lain sebagainya ya, karena ada risiko-risiko tertentu ya di dalam kehidupan kita ini tentang berhala ini. Oke, sekarang berarti 1 Korintus 10 ayat 19 dan 20. Giliran sampai sekarang. Oh Bapak bilang 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 20. Begini teman-teman. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Nah, tentang apa itu? Oh iya, makanan-makanan yang sudah dipersembahkan tak boleh ya, saudaraku. Kita tahu ya tentang orang-orang berhala itu, ya kan, baik buah-buahan kah, makanan kah. Kalau kita tahu itu sudah dipersembahkan, jangan ya. Makanya setiap kita membeli sesuatu itu, saudara kuduskan dan doakan supaya tak masuk ke dalam tubuh kita. Apapun itu bentuk makanannya, dari makanan buah-buahan kah, makanan yang sudah dimasak kah, ya, ataukah seperti misalnya kayak apa itu namanya Bu? Kayak saudara sepupu kita, ya kan, suka motong itu, ya kan? Nah itu kan dagingnya itu dari persembahan, itu kita tidak boleh makan. Ya, kalau dikasih bagaimana? Oh, ya kita buang kah, kita tanam kah, atau kita kasih peternakan, terserah kita. Kita sudah berhalal. Iya. Oke, next. Berikutnya. Iya, 1 Korintus, 9 Korintus ya. Ya, 1 Korintus. Saudaraku yang kekasih, Yes. jauhilah penyembahan berhala. Oke. 2 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Yes. Jadi di sini dikatakan adalah jauhilah penyembahan berhala. Amin. Jadi kita jauhi, dan siapa yang tidak menjauhi itu penyembahan berhala, dia mengikatkan dirinya. Yes. 2 Korintus, benar nggak? Coba cek. Iya, 2 Korintus 2 Korintus 6 ayat 17. 2 Korintus 6 ayat 17. Ya. Iya, tadi satu buat yang Sekarang 2 Korintus 6 ayat 17. Ya. Tadi salah memang. Ya. 17. Oh, dari 16. Sebab itu keluarlah kamu dari antara oh, kita harus keluar ya. dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Yes. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Amin. Ya. Jadi memang ada hal-hal yang perlu kita bayar harga ya. Keluarlah kamu dari antara mereka. Ya. Kalau tentang hal keluar ini, Mariki sudah merasakan sekian lama ya, dengan orang-orang yang hidup berhala itu seperti apa. Kayak umrah dulu Mariki
pertama menikah dia tinggal dengan saudaranya sepupu, nggak tahu ini di Bekong Sarmen atau di Bekong mana ya. Aku tengok memang rumah itu, anunya besar sekali di ruang tamunya itu. Mari kira-kira betah kan ya tinggal di sini gitu ya. Jadi waktu itu Om kan besuk, setelah itu malam Om mimpi langsung Om dijumpai sama kayak serigala gitu. Ya kan dia marah karena kan aku waktu datang besuk, habis itu kan doa itu di rumah itu. Jadi dia marah sama Om Syah. Cuman dia cuma melihatin aja gitu, saudara, bukan nakut-nakut, cuma dia susah begini. Aku habis besuk dari rumah siapa ya? Aku lihat, oh Pak Riki, Om Syah doa supaya Pak Riki jangan lama-lama tinggal di situ gitu ya. Rupanya tak lama, hanya berapa bulan langsung pindah. Oh puji Tuhan ya. Itu berarti yang Itu tadi yang keluar. yang nomor 3 tidak baca itu dia, ada serigala, ada singa. Oh gitu ya. Iya. Nice. Jadi kita tahu lah ya tentang itu tadi. Jadi berarti kita harus keluar. Jawabannya jauhilah penyembahan berhala. Amin. Yes. Kita jauhi saudara, saudara semakin mendekat sudah tahu menjauh dan keluar ya cepat-cepat. Oke. Terakhir. Rasul 14 ayat 15. Yes. Demikian firman Tuhan, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada Yes. kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, Amin. yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, oke. Kita diperingatkan kita menjauhi semua apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dengar bersama-sama, bahwa Kisah Rasul 14:15, jauhilah perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Amin. Sampai hari ini kita sudah jauhi itu. Kita bersyukur, minta kekuatan daripada Roh Kudus. Ya, kalau kita tahu itu tentang, makanya mulai dari sekarang ini kalau kita sudah pelajari ini, kalau dia tentang hal-hal penyembahan berhala, saudara jangan masukin. Ya, ada dulu kayak kita waktu itu seminar itu juga, ayo kita pergi ke sana kita doakan gitu. Yang terakhir kan katanya melayani orang, menginjili orang tentang hal-hal mereka penyembahan berhala itu. Ini tidak boleh, ini tidak boleh kalau kita lakukan. Contohnya lah kayak Bapak si M sebelum keluar dari gereja ini, dia pulang kampung. Di sini kan kita sudah ngajari itu tentang penyembahan itu. Rupanya orang itu ada orang di kampung itu menghormati tua-tua di sana itu, dia ikut. Dalam hati saya gini, ya pun kenapa Bapak ini terjun? Ngomongnya terus terang, kami tak boleh. Aku sudah dapat pengajaran itu dan lain sebagainya. Dia cerita langsung ya sama Om Syah. Dari situ Om Syah, aduh dia itu udah cemar. Percuma aja dia ikut doa setiap Kamis. Percuma aja dia ikut doa di Sabtu. Percuma aja dia ikut ibadah Minggu. Dia itu sudah cemar. Kemana lagi dia mau kuduskan dirinya? Bagaimana dia nanti ini lagi? Aduh bahaya orang ini. Dalam hati saya ya, sebagai hamba Tuhan. Benar. Waktu itu kita ada ibadah keluarga, tiba-tiba dia mimpi dia ada di tengah jurang. Bukan, jalan itu terbelah ya. Dia bingung mau milih, mau ke kanan kah atau mau lurus. Tanah itu terbelah. Saya bilang, aduh mimpi Bapak ini aneh juga. Kayaknya ini akan jatuh. Benar, dalam dia kan marah kan sama Om Syah, sama Tante. Marah dia sama Tuhan kan. Karena dia waktu pulang kampung itu sudah cemar lagi dia. Makanya kalian hati-hati kalau pulang kampung itu ngapain. Ya, kalau ziarah ke kuburan itu cukuplah bersih-bersih dan lain sebagainya. Jangan ngomong-ngomong itu di rumah ataupun di gereja, bukan di tempat-tempat itu. Karena kita lebih dari terusan antara Yesus, kita nggak boleh terlibat kami. Yes. Nggak boleh terlibat kami. Bahaya nanti. Roh Kudus yang nggak mau, Roh Kudus ya. Karena yang harus kita kan Tuhan Yesus. Yes. Kalau mereka kan boleh terima secara pribadi. Kalau kita kan sudah ya. Sudah tahu. Kita ini udah bersih. Menghindar. Ya gitu. Bisa dengan sopan ya. Ngomong saya diwakilkan kepada yang lain gitu. Dan bisa kan nanti kita bayar harga lagi dari awal.
ya, mau tak mau pemulihan lagi, pembersihan lagi, berdamai lagi, gitu ya. Biarlah kita dikucilkan orang ataupun dianggap orang seperti orang aneh, tak apa-apa, ya. Biarlah kita gak dikenal manusia, tapi kita dikenal Tuhan, amin. Biar kita gak dikenal dunia ini, tapi kita dikenal Roh Kudus, amin. Itu loh maksud pengajaran-pengajaran kita tentang strategi operasional daripada iblis di dalam zaman modern ini. Iya, yang marahkan Tuhan. Ya, ngerti ya tentang hal ini ya, buat kita semua yang sudah dipanggil, dipilih, yang sudah dikuduskan, yang untuk menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga maupun kerajaan yang ada di bumi ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya tentang hal pengajaran ini. Kita semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita lagi, supaya kita tidak jatuh lagi di dalam berbagai macam percobaan ya, untuk hal ini yang sekarang menjadi aneh tadi tentang akar segala kejahatan ciptakan uang itu. Hati-hati kalian ya, saya katakan hati-hati sekali ya tentang uang ini, sangat hati. Contoh tentang uang ini kembali kepada Yudas lah. Yudas kenapa binasa? Yudas kenapa terpisah dari kerajaan surga? Yudas kenapa terpisah dari Yesus? Tentang uang kan? Ya kan, dia rela menjual Yesus ya karena uang. Jadi semuanya berkaitan tentang berhala-berhala tadi. Amin, firman Tuhan menelanjangi tentang perbuatan-perbuatan daripada si jahat. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sangat bersyukur di malam hari ini kami telah belajar tentang berhala-berhala yang Haleluya. di zaman modern ini ya Tuhan Yesus, supaya kami yang Tuhan, supaya kami tidak terjerumus, supaya kami tidak terperangkap, supaya kami tidak terjebak oleh berhala-berhala di zaman modern ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, inilah doa kami, janganlah jauhkan seluruh jemaat dari sini, Amin. dari segala bentuk berhala, dari segala bentuk cintakan uang, dari segala bentuk ya Tuhan keinginan mata, dari segala bentuk keinginan dan bahkan keangkuhan hidup, sehingga ya Tuhan Yesus betul-betul kami apa yang harus kami lakukan. Amin. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Amin. Apa yang akan kami pilih. Yes. Berkati kami seluruhnya Amin. yang membaca dan merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Yes. Tuhan ini, baik sebagai gembala, baik sebagai jemaat, Haleluya. baik mereka yang menyaksikan secara media sosial, semuanya ya Tuhan Yesus, Engkau yang menyempurnakan firman yang kami dengarkan. Bapak yang baik di dalam di hari terakhir ini Tuhan, tetap kami minta perlindungan atas kami. Engkaulah tembok perlindungan bagi kami. Yes. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah menara keselamatan kami dalam berbagai keadaan, dalam berbagai situasi, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Tuhan lindungi kami, jagai kami, biarlah Engkau proteksi kami. Kami sangat bersyukur. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan Amin. yang kami kumpulkan, semuanya untuk memperluas kerajaan-Mu lewat Yes. tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita bersyukur kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja selamanya. Kami mau
ada, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kesaksiannya. Terima kasih buat kita semua yang hadir, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Biar kita semuanya orang-orang yang berbahagia, karena kita sama-sama beribadah di bumi, sama-sama beribadah di surga, sama-sama menerima janji-janji Tuhan. Untuk minggu depan, tuan rumah sudah ada di list dikirimkan, ya, saudara nanti boleh lihat di jadwal yang ada. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selesai sudah ibadah kita, tetap semangat. Ya, sekalipun hujan deras hari ini, kalian bisa hadir, itu anugerah Tuhan. Amin. Hujan hari ini cukup deras dan disertai angin, ya, sehingga kemana-mana air. Haleluya, ya. Semoga tidak ada yang kebanjiran. Saya tidak melihat di medsos, biasanya itu langganan isi pakai primol. Ada banjir nggak? Itu biasanya motor-motor berenang, mobil-mobil berenang, ya. Bahkan juga perumahan-perumahan yang daerah-daerah rendah itu biasanya kena, ya. Puji Tuhan, saudara semuanya aman. Bengkong harapan aman, Bunda, atau bengkong kita yang sering ini, ya. Haleluya. Manis? Berapa? Aman. Ya, oke. Selesai sudah ibadah kita. Mari Tuhan Yesus berkati. Kita mau katakan terima kasih. Kita berterima kasih buat persekutuan kita malam ini. Haleluya. Kami selalu berterima kasih Tuhan karena Engkau baik di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tuhan adakan syukur bagimu. Kami tidak henti-hentinya berterima kasih dan bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu ibadah kami. Blessing yang ada dari awal pertama sampai akhirnya. Kami yang beribadah makan minum kami diberkati. Apa saja kami kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Kami semuanya umur panjang, sehat selalu, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Apa saja kami kerjakan Tuhan selalu menyertai dan memberkatinya. Tuhan sudah mendengar doa-doa kami pada malam hari ini. Kuasa dan mujizat Tuhan tetap ada pada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati kesetiaan dan kehadiran seluruh jemaat yang ada. Tuhan mengembalikannya 100 kali lipat. Tuhan rumah pembahas Misna tadi yang ada juga Tuhan memberkati. Tuhan memberkati buat kesaksiannya, apapun pergumulan mereka Tuhan tolong. Usaha dan pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Bahkan juga buat sekolah daripada Misna tadi juga Tuhan tolong. Seluruh pelajaran yang ada mendapatkan nilai yang terbaik, bahkan juga bisa diwisuda di tahun depan dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapa yang baik, Tuhan memberkati juga makan minum yang mereka bawa. Tuhan teruskan dengan kuasa darah-Mu menjadi kekuatan bagi tubuh jiwa roh kami, untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati orang-orang yang kekurangan seperti Tuhan Yesus memberkati kami hari ini. Tuhan memberkati Mbak Bang Paren yang sedang bekerja di Dubai yang ada, berikan kesehatan, jauhkan mara bahaya, berkati perusahaan yang ada selama dia bekerja di sana, kuatkan dan teguhkan imannya. Bahkan juga Tuhan tolong juga anak kami yang ada di Manado, apapun rencananya, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada dia, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak yang baik, yang belum bekerja Tuhan berikan pekerjaan, yang sudah bekerja Tuhan memberkati pekerjaan dan bisnisnya, usaha pekerjaannya, semuanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. God bless.